Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Guru Desa Jurnal B Ahmed ketiga. Baik teman-teman pejuang CASN, di video kali ini saya akan memaparkan soal dan pembahasan P3K CPNS untuk formasi tata bangunan dan perumahan, tata bangunan dan permukiman, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman, penata kelola perumahan. Wow, di video kali ini banyak banget soal dan ini pembahasannya super komplit dan ampuh 100%, banyak yang keluar. Kenapa ya soalnya digebung? Dikarenakan keempat formasi ini mempunyai kisi-kisi yang saling berkaitan. Dan ini banyak yang digunakan oleh teman-teman tahun lalu dan alhamdulillah banyak yang lolos. Baik teman-teman, untuk yang video yang pertama ini adalah kisi-kisi penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ya guys. Jadi ini teman-teman, empat formasi ini memang saling berkaitan kisi-kisinya ya. Yang pertama saya bacakan untuk kisi-kisi penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman. Kompetensi umum yaitu saat pertama kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur bangunan gedung dan kawasan permukiman. Yang kedua, teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan infrastruktur bangunan dan gedung dan kawasan permukiman. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa untuk mendapatkan soal ini, teman-teman bisa beli dengan klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini teman-teman. Ini ada ratusan soal yang benar-benar sudah ampuh 100% dan sudah ada pembahasannya teman-teman. Pokoknya jangan menyesal, jangan mikir-mikir lagi teman-teman, karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Teman-teman harus memanfaatkan kesempatan ini teman-teman. Saya lanjutkan teman-teman untuk kisi-kisi penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman. Untuk kompetensi khusus, perencanaan bangunan gedung dan kawasan permukiman, penyelenggaraan bangunan gedung, dan yang ketiga adalah penyelenggaraan bangunan gedung negara dan gedung hijau. Kemudian saya bacakan masih keempat yaitu penataan bangunan dan lingkungan. Yang kelima, penyelenggaraan kawasan permukiman. Kemudian untuk kisi-kisi tata bangunan dan perumahan. Ini adalah kisi-kisi tata bangunan dan perumahan teman-teman. Jadi memang ini keempat formasi ini saling berkaitan. Jadi soal-soalnya ini mencakup empat ini ya teman-teman. Untuk kompetensi umumnya adalah istilah, kaidah, pemahaman umum tentang peraturan perundangan maupun peraturan teknis terkait dengan konstruksi dan perumahan. Yang kedua, jenis jaringan, material, dan pemahaman lainnya terkait struktur bangunan. Yang ketiga, ciri, teori, prinsip, pengertian, dan pengetahuan umum terkait desain kompetensi umum. Kompetensi umum penjadwalan aplikasi teknis, survei, dan metode teknis dalam pelaksanaan konstruksi. Yang kedua, konfigurasi pemasangan pengujian dan tahapan pembangunan terkait dengan struktur bangunan. Yang ketiga, perancangan dan gambar. Buat teman-teman pokoknya jangan mikir-mikir dulu, pokoknya teman-teman harus belajar. Kenapa harus belajar? Karena informasi yang saya dapat untuk tahun 2024 nanti pembukaan CPNS atau P3 ini ada 3 gelombang dan teman-teman harus lulus yang pertama. Karena di soal-soal yang saya sajikan ini nanti benar-benar banyak yang keluar. Pokoknya tidak boleh pikir-pikir lagi, pokoknya harus klik tautan WA yang ada di kolom keterangan. Baik teman-teman, ini soal nomor 1 ya teman-teman. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2002 berisi dan mengatur tentang apa? A. Bangunan gedung, B. Revitalisasi bangunan gedung, C. Isi mendirikan bangunan, D. Mendirikan rumah susun, dan E. Kawasan permukiman. Jawabannya adalah A teman-teman. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2002 mengatur tentang bangunan gedung. Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai persyaratan teknis, tata cara perizinan, pengawasan, pemeliharaan, dan sanksi terkait pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung di Indonesia. Wow. Kemudian soal nomor 2, kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan terlaksana konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran disebut dengan A. Penyelenggaraan bangunan gedung, B. Pemanfaatan bangunan gedung, C. Pemeliharaan bangunan gedung, D. Pelestarian bangunan gedung, dan E adalah pembongkaran gedung. Wow, kira-kira jawabnya mana teman-teman? Teman-teman bisa bantu jawab jawabannya yang mana? Jawabannya adalah A. Kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran dikenal sebagai penyelenggaraan bangunan gedung. Penyelenggaraan bangunan gedung mencakup semua tahapan dari awal pembangunan hingga penggunaan, pemeliharaan, dan jika diperlukan pembongkaran bangunan gedung tersebut. Wow, soal nomor 3. Kegiatan memperbaiki
dan atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan dan atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap layak fungsi disebut dengan A. Pelestarian, B. Perawatan, C. Pemanfaatan, D. Pemeliharaan, D. Pembongkaran. Jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah mana teman-teman? Jawaban sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 bahwa perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan dan atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap layak fungsi. Jawabannya adalah perawatan, yaitu B teman-teman. Nomor 3 jawabannya adalah B. Baik teman-teman, soal nomor 4, pemilik bangunan gedung dan atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung yang menggunakan dan atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan disebut dengan, wow, pokoknya teman-teman jangan lupa klik tautan WA yang ada di kolom keterangan untuk mendapatkan ratusan soal pembahasan, soal prediksi, soal pembahasan, kemudian komplit banget regulasi perundangannya itu banyak banget teman-teman, regulasi perundangannya banyak banget. Nah, teman-teman harus belajar dari sekarang. Kenapa dari sekarang? Karena regulasi perundangannya itu banyak banget, memang harus dipelajari supaya apa teman-teman? Supaya hasilnya maksimal nanti pada saat mengikuti soal teknis ya. Jadi di P3K itu ada soal teknis maupun di soal SKB CPNS-nya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus klik tautan WA supaya mendapatkan ratusan soal dan pembahasan kemudian regulasi perundangannya ya teman-teman. Soal nomor 4 pilihan gandanya yang A, penggunaan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, pemanfaatan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung, dan E, penerimaan bangunan gedung. Jawabannya adalah A, pemilik bangunan gedung dan atau bukan pemilik bangunan gedung yang menggunakan dan atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan disebut dengan penggunaan bangunan gedung. Penggunaan bangunan gedung bertanggung jawab dalam pemanfaatan dan mengoperasikan bangunan gedung sesuai dengan peruntukan dan peraturan yang berlaku. Aduh teman-teman, pokoknya jangan sampai teman-teman menyesal tahun ini tidak lulus ya teman-teman. Pokoknya teman-teman saya sarankan langsung klik tautan WA yang ada di kolom keterangannya untuk mendapatkan ratusan soal-soal prediksi, pembahasan, dan banyak banget tentang regulasi perundangannya teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan sampai menyesal. Pokoknya ini soal benar-benar rekomendasi dari teman-teman yang sudah lulus teman-teman. Soal nomor 5, pengkaji teknis adalah A. BUMN yang mempunyai sertifikat keahlian untuk memberikan pengkajian teknis atas kelayakan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. B. Pihak swasta yang mempunyai keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelayakan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. C. Orang, perorangan atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. D. Orang, perorangan atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan permintaan perseorangan. E. Orang, perorangan atau badan hukum yang mempunyai keahlian untuk mengevaluasi pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Teman-teman, jawabannya yang mana? Jawabannya jelas C ya. Pengkajian teknis adalah orang, perorangan atau badan hukum yang memiliki sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mereka memiliki kompetensi dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi teknis terhadap bangunan gedung dan memastikan bahwa bangunan tersebut memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan. Nah, mesti nanti teman-teman banyak yang tanya, kok soalnya rada-rada mirip ya Pak jawabannya? Iya Kak, memang jawabannya kalau misal soal teknis biasanya SKB, CPNS maupun soal teknis itu soal-soalnya pilihan jawabannya itu banyak yang mirip-mirip Pak. Jadi kita bingung untuk menentukannya, makanya kakak-kakak semuanya jangan lupa klik tautan WA-nya, langsung beli di sana. Di sana nanti dapat ratusan soal dan pembahasan kemudian regulasi perundangannya banyak banget. Kakak harus belajar dari sekarang karena kakak untuk mempersiapkan masa depan itu jangan mepet-mepet ya Kak, karena ini memang pembahasannya banyak, kemudian regulasinya banyak.
banyak yang harus dibaca, banyak yang harus dipersiapkan supaya hasilnya maksimal. Kemudian kakak bisa mendapatkan peringkat yang terbaik seperti yang diharapkan. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian soal nomor 6. Bangunan gedung diselenggarakan berdasarkan asas di bawah ini kecuali A. Kemanfaatan, B. Keselamatan, C. Keseimbangan, D. Kelayakan, E. Serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. Ini soal kayak gini biasanya itu sering banget keluar. Ini memang membingungkan teman-teman. Tapi ya teman-teman harus belajar dari sekarang. Kemudian teman-teman jangan lupa klik total WA-nya. Soal nomor 6 jawabannya adalah D. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, bangunan gedung diserahkan berlandaskan atas asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dan lingkungannya. Asas kemanfaatan dipergunakan sebagai landasan agar bangunan gedung dapat diwujudkan dan diselenggarakan sesuai fungsi yang ditetapkan, serta sebagai wadah kegiatan manusia yang memenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan, termasuk aspek kepatuhan dan kepantasan. Asas keselamatan dipergunakan sebagai landasan agar bangunan gedung memenuhi persyaratan bangunan gedung, yaitu persyaratan keandalan teknis untuk menjamin keselamatan pemilik dan penggunaan bangunan gedung serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Di samping persyaratan yang bersifat administratif, asas keseimbangan dipergunakan sebagai landasan agar keberadaan bangunan gedung berkelanjutan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan lingkungan di sekitar bangunan gedung. Asas keserasian dipergunakan sebagai landasan agar penyelenggara bangunan gedung dapat mewujudkan keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan di sekitarnya. Nomor 7. Nomor 7 di bawah ini termasuk ke dalam lingkup bangunan gedung fungsi usaha adalah soalnya kayak gini ya teman-teman, ini sebagai pandangan teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan lupa klik tautan WA-nya supaya belajarnya itu lebih dari pesaing kakak. Soal nomor 7 pilihan gananya adalah A. Perkantoran termasuk kantor yang disewakan, B. Perdagangan seperti warung, toko, pasar, dan mall, C. Perindustrian seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan, D. Perhotelan seperti wisma, lodgement, hostel, motel, dan hotel. E. Semua jawaban benar. Nomor 7 jawabannya E. Lingkup bangunan gedung fungsi usaha adalah perkantoran termasuk kantor yang disewakan, perdagangan seperti warung, toko, pasar, dan mall, perindustrian seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan, perhotelan seperti wisma, lodgement, hostel, motel, dan hotel, wisata dan rekreasi seperti gedung pertemuan, olahraga, anjungan bioskop, dan gedung pertunjukan, terminal seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut, penyimpanan seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir. Soal nomor 8 teman-teman, pokoknya saya sarankan teman-teman langsung klik tautan WA-nya supaya teman-teman bisa belajar dan hasilnya bisa maksimal ya teman-teman. Regulasi perundang itu banyak banget. Kakak pokoknya harus belajar, super belajar. Nomor 8, bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaranya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan atau mempunyai risiko bahaya tinggi. Nomor 8-nya dilakukan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan menteri terkait. Di bawah ini yang bukan merupakan bangunan gedung fungsi khusus bangunan instalasi pertahanan adalah A. Kubu-kubu, B. Pangkalan pertahanan, instalasi peluru kendali, C. Pangkalan laut dan pangkalan udara, D. Depo amunisi, dan E. puing-puing. Soal nomor 8 jawabannya mana kakak? Mana jawabannya kakak? Soal nomor 8 jawabannya adalah E. Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaranya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan atau mempunyai risiko bahaya tinggi. Penerapannya dilakukan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan menteri terkait. Bangunan instalasi pertahanan misalnya kubu-kubu dan pangkalan pertahanan, instalasi peluru kendali, pangkalan laut dan pangkalan udara serta depo amunisi. Bangunan instalasi keamanan misalnya laboratorium forensik dan depo amunisi. Soal nomor 9, hak atas tanah adalah pengusahaan atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan kepemilikan tanah seperti hak milik, hak guna bangunan HGB, hak guna usaha HGU, hak pengelolaan dan hak pakai. Status kepemilikan atas tanah dapat berupa A. Sertifikat, B. Girik, C. Petuk, D. Akte jual beli, dan E. Semua jawaban benar. Mana teman-teman soal nomor 9 jawabannya?
Soal nomor 9 jawabannya adalah E. Hak atas tanah adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan kepemilikan tanah seperti hak milik, hak guna bangunan HGB, hak guna usaha HGU dan pengelolaan dan hak pakai. Status kepemilikan atas tanah dapat berupa sertifikat girik, petuk, akte jual beli dan akte bukti pemilikan lainnya. Izin pemanfaatan pada prinsipnya merupakan persetujuan yang disediakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung. Teman-teman pokoknya jangan lupa untuk mendapatkan soal-soal ini dan pembahasannya itu klik tautan WA-nya, itu ada ratusan soal dan udah sama pembahasannya, kemudian dapat regulasi perundangnya itu banyak banget, kakak harus belajar dari sekarang. Soal nomor 10. Yang dimaksud dengan orang atau badan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang bangunan gedung meliputi orang, perorangan atau badan hukum. Badan hukum privat antara lain adalah A. Yayasan, B. Instansi, lembaga pemerintah, C. Perusahaan milik negara, D. Perum, dan E. Perjan. Jawabannya yang mana teman-teman? Soal nomor 10. Soal jawabannya yang mana teman-teman? Soal nomor 10. Soal nomor 10 jawabannya A ya teman-teman. Yang dimaksud dengan orang atau badan hukum dalam undang-undang ini meliputi orang, perorangan atau badan hukum. Badan hukum privat antara lain adalah perseroan terbatas, yayasan, badan usaha yang lain seperti CV, firma dan bentuk usaha lainnya. Sedangkan badan hukum publik antara lain terdiri dari instansi, lembaga